Ya, hari ini kita mau belajar tentang revenue, cost, dan transaction dalam sebuah e-commerce. Jadi saat kita mau membangun sebuah e-commerce, kita harus tahu dari mana kita bisa mendapatkan pendapatan kita dan juga mempertimbangkan berapa biaya yang akan kita keluarkan dan transaksi apa saja yang mungkin terjadi di dalam e-commerce tersebut. Nah, pertama, kita harus tahu apa itu revenue. Jadi sebenarnya revenue itu adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan. Kalau dalam hal ini ya untuk e-commerce kita. Jadi seperti yang ada di gambar ini, seperti Tuan Crab gitu ya, yang selalu dia itu mempertimbangkan berapa banyak uang yang uh, harusnya dia terima. Nah, di dalam revenue ada beberapa model karena itu dinamakan revenue model dan revenue model sendiri itu adalah bagaimana cara perusahaan untuk memperoleh pendapatan ya. Lalu kemudian di dalam memperoleh pendapatan ini perusahaan perlu memberikan sebuah value untuk kemudian nantinya pelanggan ini rela untuk membayarkan sejumlah uang demi value tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai revenue model, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya bisnis model kanvas. Di mana di dalam bisnis model kanvas itu, revenue itu adalah salah satu bagian yang dia itu berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan customer, yaitu mempertimbangkan siapa sih pelanggannya. Karena pelanggan yang berbeda, kita harus perlakukan berbeda. Artinya kalau pelanggannya beda, maka caranya kita mendapatkan pemasukan untuk perusahaan itu juga beda. Karena ada pelanggan yang dia itu malah mau beli saat harganya mahal, tapi ada pelanggan yang pengennya harganya murah terus. Selain itu, juga berkaitan dengan yang namanya value proposition yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana value proposition ini maksudnya adalah kita meng-create sebuah value di dalam produk kita atau layanan kita sehingga pelanggan itu akan merasa bahwa dia memang layak untuk membayar apa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, kalau kita itu mau berbicara mengenai pendapatan, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya struktur biaya. Karena kalau misalkan pendapatan kita itu tidak mempertimbangkan biaya, nanti jangan-jangan pendapatan kita akan lebih kecil daripada biaya yang kita keluarkan. Yang artinya kita pastinya adalah rugi. Nah, tipe pendapatan dalam bisnis digital itu ada sangat banyak. Yang pertama adalah terkait dengan perdagangan dan retail. Dan yang pertama di dalam bidang penjualan, misalnya ada contohnya Men's Republic, di mana Men's Republic ini dia menjual baju gitu ya. Maka ya pendapatannya dari dia menjual baju, sepatu, celana atau yang lain-lain. Kemudian ada juga Viv, gitu ya. Viv ini menjual voucher seperti Deal Java, jadi dia menjual voucher makanan, gitu ya, dan lain-lain, voucher layanan, yang kemudian orang mau membeli karena di sini biasanya harganya lebih murah daripada kalau kita mau beli langsung di tempatnya, gitu ya. Kemudian, nah yang ini mungkin yang tidak asing bagi kita yaitu game, ya salah satunya yang mungkin sedang booming adalah Mobile Legends, di mana di sini dia bisnis digitalnya adalah menjual konten yang ada di dalamnya. Jadi menjual skinnya dengan menggunakan diamond, di mana kita harus membeli diamond itu dengan uang. Nah, kemudian ada juga Udacity. Udacity ini dia sebenarnya adalah bisnis pendidikan, namun seperti kursus gitu. Jadi kita nanti pengen belajar topik apa, maka kita membayar untuk apa yang mau kita pelajari tersebut. Dan tipe yang lain selain penjualan adalah lelang. Jadi seperti eBay itu sebenarnya dia juga memperoleh pendapatan dari dia menyediakan platform untuk lelang tersebut, yaitu pendapatan dari komisi kalau lelang itu sudah terjadi. Nah, tipe pendapatan bisnis digital yang selanjutnya adalah mengenai transaksi. Nah, transaksi yang pertama ada reseller atau distribusi. Di sini contohnya adalah Salora.
di mana Zalora ini sebenarnya dia itu tidak punya barangnya sendiri, namun dia menjual barang milik orang lain, kemudian dia mengambil keuntungan dari situ. Dan yang berikutnya ada biaya transaksi, yaitu contohnya adalah Veritrans, di mana bisnis seperti Veritrans ini dia mirip seperti portal pembayaran yang kemudian dia akan meminta semacam komisi dari transaksi yang dilakukan melalui dia. Nah, lalu kemudian ada yang namanya bisnis afiliasi. Kalau bisnis afiliasi, di sini contohnya Shopback, di mana di sini orang bisa berbelanja online menggunakan Shopback dan mendapatkan cashback. Nah, di sini kenapa kok bisa sampai memberikan cashback? Karena si Shopback sendiri sudah bekerja sama dengan apa namanya perusahaan lain yang apa namanya tempat orang mau beli itu, lalu kemudian dia menawarkan untuk kalau lewat Shopback nanti dapat cashback, maka orang yang akan banyak yang beli. Gitu. Dengan orang banyak beli, si perusahaan yang kerjasama dengan Shopback juga akan untung, Shopback-nya sendiri juga akan untung. Kemudian ada marketplace. Marketplace contohnya seperti Tokopedia. Jadi Tokopedia ini disebut marketplace karena sebenarnya dia nggak punya barang. Jadi barang-barang yang ada di Tokopedia itu semuanya barang-barang orang lain. Tokopedia itu hanya menyediakan seperti lahannya, pasarnya untuk orang-orang bisa berjualan di situ dan kemudian pembeli datang ke situ juga untuk mencari berbagai macam produknya. Jadi dia menyewakan tempat saja. Kemudian ada juga yang berbasis komisi, ada Fiverr sama Etsy. Jadi kalau komisi itu artinya kalau tiap kali ada transaksi, maka perusahaan ini meminta komisi. Nah, tentu saja perusahaan ini membantu transaksi tersebut supaya bisa terrealisasi, karena itu dia meminta komisi. Seperti kayak orang kalau apa namanya salesnya perumahan, dia menjual rumah, gitu ya, menjualkan rumah miliknya orang lain, kemudian dia mendapatkan komisi dari nilai penjualannya. Nah, yang berikutnya ada tipe pendapatan bisnis digital yang masuk di kategori penggunaan atau usage. Contohnya yang pertama adalah di bidang langganan atau subscription. Di sini ada Office 365 contohnya. Jadi di Office 365 ini kita langganan. Jadi kita membayar biaya setiap periode untuk berlangganan sehingga kita bisa menggunakan software ini. Kemudian ada juga yang berbasis pemakaian. Pemakaian seperti Skype, jadi di sini ada Skype yang kita itu kalau pakai berapa, maka nanti kita bayar berapa gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang berbasis lisensi pemakaian. Seperti contohnya Adobe Photoshop gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau pakai Adobe Photoshop, maka dia harus membeli lisensinya seperti surat izin untuk memakainya. Kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya penyewaan. Nah, penyewaan contohnya adalah Telkom Sigma. Apa itu penyewaan? Jadi ceritanya ini lebih terkait dengan hardware. Jadi si perusahaan Telkom ini dia kan punya infrastruktur yang memadai, maka dia menyediakan tempat untuk orang itu bisa menitipkan servernya di sana. Kemudian nanti yang ngurus AC-nya, yang ngurus bahwa server itu aman, semuanya Telkomnya. Dan tentu saja seperti orang nyewa rumah atau nyewa apartemen, nanti ada biaya di sini. Dan disitulah si Telkom memperoleh pendapatannya. Berikutnya ada tipe pendapatan bisnis digital yang dinamakan freemium. Freemium contohnya yang pertama hapus iklan. Jadi banyak sekali sekarang ini aplikasi yang dia itu free sebenarnya. Tapi kalau kita setelah download kemudian kita pakai, biasanya dia ini free-nya itu banyak iklannya. Jadi kita kalau pakai iklannya itu muncul di mana-mana yang akhirnya mungkin itu mengganggu kita dan kemudian dia menawarkan kalau kamu mau iklannya tak hilangkan gitu ya, maka kamu harus beli gitu ya, akun premium. Nah, itu contohnya yang habis iklan. Kemudian contoh kedua adalah tentang kapasitas lebih. Contohnya seperti Dropbox. Jadi Dropbox itu kita tahu bahwa sebenarnya gratis, itu seperti Google Drive. Tapi pada limit kapasitas tertentu. Sehingga kalau orang sudah mulai menyimpan di sini, kemudian pada satu titik dia mencapai kapasitas maksimal dan kemudian penuh, maka orang akan bingung. Nah, di sini ini pintarnya dari bisnis ini adalah kalau orang sudah terlanjur nyimpan di sana, kemudian sudah penuh, maka dia kalau mau pindah itu juga males. Maka kemudian ditawarkan nih, kalau pengen kapasitasnya saya tambahi, kamu bayar.
gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada fitur tambahan. Contohnya seperti WordPress. Jadi WordPress ini sebenarnya juga free, tapi kalau kita pakai gitu ya, kemudian pada suatu titik kita, waduh ini kayaknya ada fitur yang kurang ini kalau gini. Maka kemudian WordPress ini menawarkan, kamu mau nambah add-on dah, gitu ya, kamu mau nambah themes dah. Kalau kamu mau nambah themes atau add-on yang bagus, maka nanti kamu harus bayar. Dan biasanya bayarnya nggak mahal sih, bayarnya murah, cuman banyak gitu ya. Dan dia ini main quantity beneran, apalagi orang yang pakai juga banyak gitu ya. Malah dia pendapatannya makin banyak lagi. Berikutnya, ada tipe pendapatan bisnis digital yang berupa ads atau iklan. Nah, contohnya adalah pasang iklan di Facebook Ads. Nah, tentu saja seperti orang pasang spanduk, ada biaya di situ yang harus dikeluarkan dan itulah yang menjadi pendapatan dari si Facebook-nya. Kemudian ada yang berbentuk konten promosi. Nah, misalkan Instagram. Biasanya kalau kita buka-buka Instagram, kemudian tiba-tiba di timeline kita ada promoted content gitu ya. Jadi kita tidak pernah follow dia, ya, tapi tiba-tiba muncul apa namanya timeline-nya orang itu. Nah, sebenarnya orang itu membeli, gitu ya, membeli ke Instagram space itu, sehingga Instagram kemudian menampilkan timeline orang itu pada user Instagram yang sesuai dengan produknya orang itu. Dan di situ Instagram mendapatkan pendapatan lagi. Kemudian yang berikutnya ada sponsor, ya, seperti Wikipedia yang kelihatannya gratis semua, maka dia butuh orang yang membiayai. Nah, mensponsori dia. Nah, dari situlah dia mendapatkan penghasilannya dia. Kemudian, kalau kita misalkan tadi dengar istilah ada ads, ada promoted content, nah ada bedanya. Kalau ads itu dia lebih cenderung pada fokusnya itu dia mau menjual barang, gitu ya, langsung dia mau menjual barang. Tapi kalau promoted content ini lebih pada dia itu hanya pengen mengenalkan sebenarnya. Kayak tadi yang di Instagram muncul di timeline kita, sebenarnya dia tidak langsung pengen kita itu beli. Tapi paling tidak kita kenal dulu bahwa ada perusahaan itu jualan itu, gitu ya. Nah, kalau ads kemudian langsung ke arah orang itu diarahkan untuk beli, gitu ya. Nah, tipe pendapatan bisnis digital yang berikutnya ada aset. Contohnya adalah untuk data ada Snapchat. Apa itu Snapchat? Snapchat sendiri itu adalah perusahaan yang menyediakan data mengenai pelanggan. Jadi data-data pelanggan akan diberikan gitu ya, tapi dengan harga tertentu. Yang beli siapa? Yang beli perusahaan. Perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan e-commerce juga, itu butuh data pelanggan. Dia menyediakan data pelanggan, yaitu berupa insight dari pelanggan. Seperti kalau pelanggan-pelanggan ini gitu ya, itu dia pengennya apa, pelanggan ini itu sukanya apa, itu dijual sama Snapchat. Makanya Snapchat ini jualan data. Kemudian ada bunga atau interest. Nah, ini contohnya ada pinjam win-win. Sebenarnya sekarang mungkin ada juga seperti Kredivo. Jadi dia ini tipe bisnis digital yang mendapatkan pemasukan atau memperoleh pendapatan dari meminjamkan uang gitu ya, dan kemudian ada bunganya tentunya. Walaupun kelihatannya bunganya yang ditawarkan kecil, tapi kalau apa namanya kemudian yang pinjam banyak, yang pinjam 1.000 orang, per orang dikasih bunga 0,1%, akhirnya juga banyak juga dia dapatnya. Apalagi dia kan modalnya kemudian tidak terlalu banyak ya, dia memang modal uang untuk apa namanya yang dia pinjamkan, tapi secara infrastruktur dia hanya aplikasi gitu ya, dia tidak punya kantor yang di mana-mana cabangnya nggak punya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah berbicara mengenai banyak sekali tadi pendapatan dari mana, maka kita harus juga tahu biaya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau kita itu berbicara pendapatan kita berapa, maka kita harus tahu juga biaya yang kita keluarkan berapa. Supaya apa? Supaya pendapatan yang kita peroleh tidak lebih kecil daripada biaya yang kita keluarkan. Gitu ya. Nah, eh, kalau cost structure sendiri pengertiannya adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sebuah bisnis. Jadi maksudnya gini, saat kita itu mau membuka sebuah bisnis, katakanlah bisnis yang gampang biasanya saya pakai adalah ayam geprek gitu ya. Nah, kalau kita mau membuka bisnis ayam geprek, pasti kita sebenarnya itu butuh banyak biaya. Biaya apa? Biaya untuk beli coweknya, biaya untuk
beli cabenya, biaya untuk beli ayamnya, biaya untuk menggaji pegawainya. Nah, biaya-biaya itu dibutuhkan untuk bisnis ini supaya bisa berjalan. Itulah yang dimaksud dengan mengoperasikan sebuah bisnis. Begitu pula dengan seperti misalkan Tokopedia. Apakah benar Tokopedia itu tidak perlu biaya untuk menjalankan Tokopedia-nya? Ya enggak juga. Tokopedia butuh biaya untuk bisa berjalan. Kenapa? Karena biaya itu digunakan misalkan untuk siapa yang nanti akan melayani orang-orang yang mau tanya-tanya soal konten premium. Nah, harus ada customer service-nya. Nah, kemudian kalau kita berbicara juga tentang biaya, biaya itu juga ada macam-macam. Misalkan kayak ada Singapore Airlines First Class. Ini apa namanya, biayanya itu untuk apa dia? Ya ini, ada sliding door-nya di dalam ini bukan kamar ya, ini sebenarnya tempat duduk di dalam pesawat, cuman karena yang first class, maka dia itu seperti kamar. Kemudian ada sliding door-nya. Jadi orang bisa di dalam, pintunya ditutup, benar-benar kayak di kamar. Tidak ada yang bisa mengganggu dia, gitu ya. Orang apa namanya, pramugarinya aja kalau mau apa namanya, ke dia harus permisi dulu gitu ya, tidak boleh mengganggu. Nah, ini biaya yang dikeluarkan tentu saja besar sekali gitu. Maka dia harus mempertimbangkan, dia harus memperoleh pendapatan berapa dari apa namanya, biaya sebesar ini yang dia keluarkan. Karena itu dia kemudian membranding dengan first class gitu ya. Jadi kelas yang paling utama. Sehingga orang akan merasa, wah kalau saya di sini, saya ini di kelas yang paling tinggi, kelas paling mewah, maka saya layak untuk membayar lebih mahal. Maka si Singapore Airlines-nya tidak akan rugi mengeluarkan biaya besar ini. Ya, tipe bisnis berdasarkan struktur biaya ada yang pertama namanya cost driven, gitu ya. Cost driven ini contohnya pengertiannya adalah bisnis ini fokus pada penekanan biaya. Jadi bisnis ini berbicara mengenai bagaimana saya menekan biaya sekecil mungkin sehingga saya nantinya pendapatannya bisa besar. Contohnya adalah AirAsia, gitu ya. Nah, dia menekan biaya tapi pendapatannya bisa tetap besar, padahal harganya murah. Kenapa? Karena biaya yang dia keluarkan jauh lebih murah lagi daripada harga murahnya dia. Gitu ya. Jadi akhirnya selisihnya masih besar. Yang berikutnya adalah value driven. Kalau yang ini dia berfokus pada nilai yang ditawarkan ke pelanggan. Jadi ini apa ya? Seperti tadi Singapore Airlines. Dia menawarkan nilai yang luar biasa tingginya, gitu ya, untuk dia itu nanti bisa memperoleh pendapatan yang tinggi. Tapi biaya yang dia keluarkan juga besar. Karena itu value driven ini dia tidak berfokus pada berapa besar biaya yang dia keluarkan yang utama, tapi lebih berfokus pada value apa yang dia bisa berikan pada pelanggan. Value besar apa. Nah, contohnya yang lain ya seperti kayak apa namanya Apple gitu ya. Apple value driven gitu. Dia berfokus pada nilai. Nilai yang ditawarkan pada pelanggan seperti nilai elegannya, nilai mewahnya gitu ya. Kemudian apalagi ya kalau Apple itu kayak nilai berarti kalau orang pakai ini gengsinya naik gitu ya. Itu value yang kemudian menyebabkan orang mau membayar mahal. Nah, karakteristik dari cost structure pertama ada economies of scale. Economies of scale ini adalah kita akan menjadi biaya yang kita keluarkan akan menjadi lebih kecil saat produk yang kita keluarkan gitu ya, itu lebih besar. Jadi misalnya kalau kita produksi itu kalau produksinya makin banyak, maka biayanya akan lebih kecil. Nah, kenapa? Karena ada biaya-biaya yang nanti kita pelajari setelah ini adalah ada biaya yang namanya fixed cost, di mana biaya fixed cost itu ya dia biayanya itu tetap terus. Yang kita kerjakan banyak atau dikit tetap biayanya. Maka saat kita kerja lebih banyak, biaya itu akan menjadi lebih kecil per produknya. Jadi misalnya gini, untuk saya memproduksi sesuatu di pabrik ini, saya mengeluarkan biaya 10.000. Kalau misalkan saya hanya memproduksi 100 barang, maka 10.000 dibagi 100. Ya, sekitar 100 gitu ya. Tapi kalau saya memproduksi 1.000 barang, maka per produknya itu cost-nya tinggal 10. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya adalah economies of scope. Nah, kalau ini keringanan yang dirasakan, jadi biaya akan terasa lebih rendah gitu ya.
jika variasi produk yang ditawarkan itu banyak, gitu ya. Jadi misalnya seperti biaya pemasaran, biaya distribusi, itu kalau misalnya kita itu variasi produknya banyak, gitu ya, itu lebih untung, gitu ya. Kenapa? Karena ya sekalian, gitu ya, memasarkannya sekalian, distribusinya sekalian, gitu ya. Padahal produknya variannya banyak, ada yang murah, ada yang mahal, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, karakteristiknya adalah yang tadi saya sempat singgung, yaitu fixed cost. Nah, fixed cost itu biaya tetap. Jadi tidak peduli berapa banyak produksi atau penjualan yang dilakukan, biayanya selalu tetap. Contohnya seperti kita nyewa bangunan, nyewa tempat untuk jualan. Saat kita jualan lebih banyak, ya tetap biaya sewanya, gitu ya. Tapi ya ada beberapa kasus tertentu yang beda sih, gitu ya. Kayak misalkan yang saya tahu itu di mall-mall itu kalau ada sebuah tenan yang makin laris, gitu ya, kemudian makin banyak yang bisa dia jual, maka sewanya dinaikin. Nah, itu nggak tahu lagi itu apa namanya kasus khusus. Tapi ada lagi yang namanya gaji. Nah, gaji itu biasanya selalu sama. Kalau misalkan kita punya pegawai, kita dalam sehari laku 10 dengan laku 1.000, ya gajinya dia tetap. Gitu ya, itu namanya fixed cost. Yang kedua namanya variable cost. Nah, sesuai dengan namanya, variabel itu kan berubah-berubah. Jadi, ini dinamakan juga biaya tidak tetap. Dan ini biasanya tergantung dengan jumlah produksi atau jumlah penjualan. Contohnya seperti komisi. Sales-sales itu kalau menjual makin banyak, maka dia akan memperoleh komisi yang makin banyak. Artinya saat dia berhasil menjual lebih banyak, perusahaan akan keluar biaya makin banyak, gitu ya. Nah, sedangkan bahan maksudnya adalah kalau misalnya kita produksi makin banyak, tentu saja bahannya butuh makin banyak, gitu ya. Kalau produksi dikit, bahannya dikit. Karena itu ini termasuk biaya tidak tetap, gitu ya. Nah, berikutnya contoh biaya yang biasa muncul di bisnis e-commerce ya yang fixed cost itu contohnya seperti biaya domain, gitu ya. Biaya domain itu tidak akan berubah. Walaupun kayak Tokopedia gitu, selama dia tokopedia.com ya per tahunnya hanya 100.000 gitu ya. Bukalapak.com walaupun situsnya segede itu, walaupun penghasilannya dia 1 triliun pun, tapi biaya domainnya tetap 100.000 per tahunnya. Gitu ya. Biaya hosting juga tidak terpengaruh berapa banyak yang kita jual, tapi yang berpengaruh adalah kecepatannya, kapasitasnya, makin besar kapasitasnya, makin tinggi kecepatannya, baru biaya hostingnya makin tinggi. Kalau enggak, ya tetap hostingnya. Walaupun laku keras, ya tetap. Gitu ya. Gaji juga sama yang tadi saya jelaskan. Biaya pemasaran, nah ini kalau ini spesial ya, biaya pemasaran selama dia itu, jadi kalau kita sudah membuat budgetnya 100 juta di dalam 1 bulan, maka walaupun lakunya banyak banget, ya biaya pemasarannya tetap, karena kita sudah tetapkan. Gitu ya, makanya tulisannya adalah on budget, biasanya gitu. Nah, contoh kalau biaya yang variable cost, kalau di dalam e-commerce adalah biaya per transaksi online. Jadi misalnya kalau kita itu apa namanya menggunakan pihak ketiga seperti Veritrans, jadi setiap kali ada transaksi ada biaya per transaksinya. Maka makin banyak transaksi, makin banyak biaya yang keluar. Kemudian biaya packaging. Nah, tentunya kalau kita itu membungkus barang kecil dengan membungkus barang besar, ya jelas lebih tinggi biayanya saat membungkus barang besar. Tapi kalau kita misalkan beli di apa namanya Tokopedia misalkan atau Shopee, masa kalau misalkan kita beli barangnya ukurannya misalkan apa namanya panjangnya 30 cm dengan panjangnya 2 cm, masa sama dia dihitung biaya packagingnya beda? Biasanya enggak, gitu ya. Cuman kalau misalkan yang gede banget, yang misalkan satunya sampai di kotak kayu, satunya itu cuma dibungkus plastik, ya jelas beda. Karena itu biaya packaging masuk variable cost saat memang dimensinya sangat berbeda jauh, gitu ya. Kemudian ada juga biaya kirim. Nah, apa itu biaya kirim? Biaya kirim ya yang kita biasanya JNE itu, gitu ya, atau JNT. Jadi kalau kita itu ngirimnya ke Bali, gitu ya, sama ngirimnya itu sesama Surabaya, ya jelas beda, gitu ya. Karena itu dinamakan variable cost juga, berubah-berubah, gitu ya. Nah, oke, mungkin sampai di sini untuk materi yang apa namanya tentang revenue and cost, gitu ya. Jadi intinya adalah revenue bagaimanapun caranya harus selalu lebih besar dari cost gitu. Saat revenue masih lebih besar dari cost,
maka perusahaan kita akan berjalan dengan baik. Tapi saat revenue sudah lebih kecil dari cost, kalau misalkan hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan kita masih bisa tahan gitu ya, tapi kalau sampai 10 tahun gitu terus, wah itu sudah perusahaannya pastinya harus ditutup. Nah, mungkin itu, untuk materi revenue and cost. Terima kasih dan selamat, nah ini karena online jadi selamat siang, pagi, dan malam. Terima kasih.